Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi hari ini kita teruskan lagi membaca kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW yang dihimpunkan seorang ahli besar dari negeri Turmud. Turmud itu negeri Turmud, Tirmiz, Tarmiz. Ya, namanya ialah Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Kitab kita ini kitab yang besar dalam hadis, salah satu daripada kutubus sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya Ummahatul Kutubil Hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Ada 6: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Hanya keempat: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bukhari, Muslim semuanya hadis yang sahih. Adapun Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah ada yang sahih dan ada yang dhaif. Nabi SAW galakkan kita mendengarkan hadis-hadisnya dan sampaikan. Dengar dan sampaikan sebagaimana yang kamu dengar. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah bagi nur kepada orang yang mendengarkan sabda-sabda aku, dia jaga dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Kita dengar dan sampaikan. Allah bagi nur itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima dan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.
dua perkara. Sabda Nabi, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Sekiranya kamu mengamalkannya selepas aku wafat, maka kamu tidak sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kitabullah Al-Quran, yang keduanya sunnatun nabiyikum, sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi SAW. Sepatutnya tuan-tuan sekalian jangan ditinggalkan mempelajari tafsir dan hadis. Tafsir, hadis, yang lain-lain pun perlu juga, tapi sumber yang besar Al-Quran dan hadis. Kalau Quran itu tafsirlah, dengarkan tafsirnya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW disebut juga sunnah Nabi itu sunnah atau hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran dia ringkas-ringkas saja. Yang menerangkan Al-Quran itu dalam hadis Rasulullah SAW. Contohnya umpamanya mengerjakan haji. Tuan-tuan sekalian, adalah suratul haji dalam Al-Quran. Tapi kalau kita baca Al-Quran suratul haji, kita tak tahu bagaimana mengerjakan haji itu. Maka Nabi SAW suruh kita untuk mencontohi bagaimana Nabi mengerjakan haji. Khudhu anni manasikakum, kamu ambil daripada aku manasik haji kamu. Begitulah dengan yang lain-lain. Kita sangat berhajat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan sekalian, Sunan At-Tirmidzi ini disyarahkan ulama-ulama besar. Sunan At-Tirmidzi. Salah satu daripadanya orang kita, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Al-Marbawi itu negeri Perak, Masya Allah. Orang Melayu, orang Malaysia, Masya Allah. Dia syarahkan Sunan At-Tirmidzi yang bagi nama Bahrul Madhi, lautan yang sangat luas sekali. Syarah kepada Sunan At-Tirmidzi. Dia ada Jawi dan ada Rumi. Jawi itu tulisan Arab tapi bahasa Melayu. Juzuk 18, Juzuk 18 yang ini yang Jawi, yang muka surat 66. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittajatil jannatu wan nar. Yang Jawi muka surat 66, yang Rumi muka surat 99. Okey, oh Masya Allah, cantik sekali. 699, jarang macam ini. Yang Jawi 66, Rumi 99. Ini menunjukkan bahawa kita tulis dengan Jawi tidak dapat ringkas itu. 66. Tapi kalau dengan Rumi sudah berapa? 99. Berapa misalnya tu? Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Oleh kerana itu yang eloknya kita pandai dua-dua. Tahu betul, boleh tulis dengan Jawi, boleh tulis dengan Rumi. Kalau dengan Jawi kita ada kaitannya dengan Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan cepat dituliskan. Masya Allah, dia tidak boleh ambil tempat yang banyak itu. Lebih ringkas. Tulisannya kali tulis dengan Jawi 66, 99. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan puas sekalian, kita masih lagi cerita surga dan neraka. Semua kita masuk surga. Kamu kata amin. Amin. Jangan lupa berdoa. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma askinnal jannah. Ya Allah, masukkan kami di dalam surga. Ya Allah, jadikanlah tempat kami di dalam surga. Kamu kata amin. Amin. Dan banyak doa-doa yang datang dari Nabi SAW, minta surga. Jadi jangan minta saja, tapi minta dengan berusaha. Tuan-tuan puas sekalian. Dengan berusaha. Buat taat, jangan buat maksiat. Dan taat itu kita ada apa yang bukan senang nak buat taat. Yang buat maksiat senang. Karena surga itu dikelilingi yang tidak disukai oleh hawa nafsu, yang dibenci Allah. Dah datang ke masjid, ya Allah, beratnya kan? Ada setannya pula. Allah. Lebih seronok ini di rumah saja. Hari-hari tidur. Allah. Ada orang terus tak sembahyang. Ada orang sembahyang tapi di rumah saja. Sedangkan kalau ke masjid dapat 27 darjat. Masya Allah. Tapi kita lawan hawa nafsu kita lawan yang tidak kita yang kita tidak sukai itu. Karena memang surga itu dikelilingi oleh yang dibenci, yang tidak disukai hawa nafsu. Sebaliknya neraka itu dikelilingi oleh yang disukai.
Malazat syahwat wal malazat yang disukai. Tengok ya, ya barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum, semuanya yang disukai. Ya, tengok ya, yang perkara-perkara lagha, yang sia-sia, tuan-tuan puan sekalian, ya, disukai oleh hawa nafsu. Ya, malas-malas itu disukai oleh hawa nafsu. Masya-Allah, buat maksiat itu disukai oleh hawa, minum arak, main judi, berzina, semuanya itu disukai oleh hawa nafsu. Tetapi akibatnya sangat besar, tuan-tuan puan sekalian. Jadi bagaimana? Kalau nak masuk surga, lawan hawa nafsu. Tapi kalau nak masuk neraka, ikut sajalah. Barakallahu fikum. Baik, tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya tajuknya pada hari ini Babu Majah Istijazul Jannati wan Nar. Neraka dan surga berhujah, berdebat. Bagaimana boleh berdebat itu? Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada kitabnya Bahrul Madhi, muka surat 66 atau 99. Ya, saya ada bawa satu lagi kitab seorang alim besar. Dia syarahkan Sunan At-Tirmidzi, dia bagi nama Tuhfatul Akhwati lil Imam Al-Hafiz ya Abul Fida ya Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarakpuri. Al-Juz'us Sabi', Al-Juz'ut Sabi', juzuk yang ke-7. Juzuk yang ke-7 ya, muka surat 282 miatain isnin wa samanin ya. Bukan isnin wahid wa samanin 281. Babu Majah fi Istijazul Jannati wan Nar. Bab berhujahnya, berdebatnya surga dan neraka. Oh masya-Allah. Iya, berdebat surga dan neraka. Tuan-tuan puan sekalian, bagaimana boleh berdebat surga dengan neraka? Ada akalkah? Tuan-tuan puan sekalian, kita berimanlah dengannya sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan betul-betul berhujah, berdebat. Ada yang mengatakan sebagai memberitahu saja supaya kita tahu apa yang terjadi dengan surga dan neraka. Tuan-tuan puan sekalian, kita baca hadisnya. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatil jannatu wan naru faqalatil jannatu yadkhuluni du'afa'u wal masakinu faqalatin naru yadkhuluni al jabbaruna wal mutakabbirun faqala lin nari anti adabi ya antakimu biki ya mimman syi'tu wa qala lil jannati ya anti rahmati arhamu biki man syi'tu hasanun sahihun. Itu disebut namanya matan hadis. Inilah hadisnya. Ini yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan puan sekalian, rawi hadis kita ini Abi Hurairah. Itulah Imam At-Tirmidzi tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan puan sekalian, ya, kita baca sanad Imam At-Tirmidzi. Bisanad muttasil ila Imam At-Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi qala haddatsana Abu Quraibin. Satu orang, tengok ini guru Imam At-Tirmidzi. Qala akhbarana Abdatu bin Sulaiman. Ini guru dari guru Imam At-Tirmidzi. An Muhammad ibn Amrin 3. Haddatsana Abu Salamah 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 5 orang. Sanad Imam At-Tirmidzi ada 5 orang. Yang keenamnya itulah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan hasan sahih. Ya, boleh diterima. Boleh, bukan hadis dhaif dan bukan hadis palsu. Barakallahu fikum. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kita baca terjemahannya lagi. Ya, dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhujjah surga dan neraka. Berhujjah apa lagi orang kita? Berdebat, apa lagi? Berbantah-bantah, berhujjah, ia berdebat. Iya. Ya, biasanya yang berdebat manusia.
ya ada perdebatan, tengok antara orang Islam dengan orang Kristen. Ya, ada berdebat tentang macam-macam lah tuan-tuan puan sekalian. Tapi dalam cerita ini surga dan neraka berdebat dalam hadis Rasulullah SAW. Dua pendapat. Ada mengatakan betul-betul berdebat lah. Berdebat tuan-tuan puan sekalian. Surga berkata begini, neraka berkata begini. Ya, satu lagi dikatakan ini sebagai misal saja. Barakallahu fikum. Dan yang mu'tamadnya betul-betul berhujjah, berdebat. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala buat maha kuasa Tuhan. Ya, dijadikan surga itu seolah-olah berakal dan neraka itu pun seolah-olah berakal. Nah, itu disebutkan oleh ulama. Dalam hadis riwayat Bukhari, ikhtasaman, berbantah. Ya. Nah, ceritanya begini, apa perbantahan mereka? Tajuk apa? Yang masuk ke surga kenapa? Yang ini, yang masuk ke neraka kenapa yang ini? Dan lagi supaya kita tahu, kalau kita nak masuk surga, siapa yang masuk surga? Kalau kita nak masuk neraka, kita tak nak masuk neraka, maka biar kita tahu yang siapa pula yang akan masuk ke neraka, jauh diri daripadanya. Baik, kita baca ya terjemah apa namanya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca sekali lagi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhujjah surga dan neraka. Maka kata surga, masuk kepadaku orang-orang yang lemah. Allah, orang-orang lemah. Ya, lemah di sisi manusia, tapi sangat kuat di sisi Allah. Tengok, ya, yang datang, yang orang-orang Muslim itu orang-orang yang miskin-miskin, masya Allah, orang yang dhaif, ya, tuan-tuan puan sekalian, ya, dia katakan akan masuk akan daku kata surga oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Kebanyakannya begitu tuan-tuan puan sekalian. Dan berkata pula neraka, ya, masuk akan daku orang yang garang, jabbarun, orang yang garang, orang yang kejam, wal mutakabbirun, dan yang besarkan diri, orang yang takabur, orang yang sombong. Itu yang masuk dalam neraka itu. Boleh tuan-tuan puan sekalian? Itu hujahnya. Surga dia kata yang masuk kepadaku orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kata neraka pula yang masuk kepadaku orang-orang garang-garang, orang yang garang-garang, orang yang kejam-kejam, dan orang yang takabur. Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah ini. Ya, kenapa begitu? Kira-kira begitulah. Faqala linnari, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada bagi neraka itu. Kenapa jadi macam itu? Itu hujah atau perdebatan mereka. Maka Tuhan selesaikan perdebatan mereka. Kenapa begitu? Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, engkau azabku, wahai neraka, firman Tuhan kepada neraka, engkau adalah azabku, aku dera, aku siksa dengan engkau, ya, daripada dari sesiapa, ya, mimman syi'tu, aku yang kehendaki. Sebenarnya wahai neraka, ya, aku azab dengan engkau siapa yang aku kehendaki lah, tak payah kamu berhujah. Betul kan? Surga dan neraka itu siapa yang punya? Allah. Allah yang punya. Ya, dia masukkan siapa yang dikehendaki, tuan-tuan puan sekalian. Ya, dan Allah Subhanahu berfirman kepada surga itu, ya, engkau rahmatku. Oh, masya Allah. Rupanya neraka itu azab Tuhan. Ya, dia azab siapa yang dia kehendaki, tapi Tuhan tidak menyalahi janji. Siapa yang buat maksiat, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa yang buat taat akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, wahai surga, ya, engkau adalah rahmatku, aku rahmati dengan engkau orang yang aku kehendaki. Ini hadisnya tuan-tuan puan sekalian. Kalau begitu, ya, kalau jangan tak mau masuk neraka, jangan jadi orang jabbaru. Jabbar itu bagaimana? Orang yang sombong, orang yang kasar, orang yang kejam. Ya, itu yang masuk ke dalam api neraka. Jauhkan diri daripada sifat yang itu, tuan-tuan puan sekalian.
Ya, kemudian orang yang apa lagi? Orang yang takabur. Tuan-tuan sekalian, ya, takabur ini dikatakan apa namanya tuh, ya, menghinakan manusia dan tidak mau menerima kebenaran. Itu takabur. Ya, wamtun nas, ya, apa namanya tuh, wah itiqarun nas, menghinakan manusia, dan batrul haq, wamtun nas, tidak mau menerima kebenaran. Tengok orang-orang kafir yang hidup pada masa Nabi SAW, mereka tahu kebenaran Nabi SAW, mereka tengok mukjizat, mereka tengok yang hebat-hebat datang daripada Nabi SAW, tapi karena takabur, sombong, tidak mau terima yang datang dari Nabi SAW. Adapun takabur juga masuk daripada iblis itu. Allah, Tuhan suruh dia sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ikutlah perintah Tuhan. Tapi aba wastakbara, dia enggan, tidak mau. Wastakbara, dia takabur. Apa dia kata? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah. Bagi dia tentu api lebih mulia daripada tanah. Tanah di bawah saja, api boleh menjulang di atas. Allah, maka Tuhan murka dengan dia karena dia takabur. Kalau tidak, dikatakan iblis ini banyak ibadah kepada Tuhan, dan dia orang yang banyak ilmu sehingga malaikat pun belajar dengan dia awal-awalnya. Tapi karena satu dosa takabur, maka Allah murka kepadanya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, tidak mau ikut perintah. Dia rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Akhirnya jadilah dia orang yang kafir. Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jauhkan diri daripada takabur. Tawadhu'lah. Ya, tawadhu. Dan ya, kalau itu benar, terima. Satu lagi, jangan hinakan orang. Ya, jangan hinakan orang. Kita tidak tahu siapa yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu. Paling mulia di sisi Tuhan siapa? Yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada satu hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin minal kibar. Ya, Allah tidak masukkan ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarrah, sebiji sawi daripada takabur. Boleh tuan-tuan sekalian, kita jauhkan diri daripada takabur ini. Kun mutawadhi'an, jadilah orang yang tawadhu. Tuan-tuan sekalian, telah tawadhu kepada Allah, karena orang yang takabur kepada Allah, dia tidak mau ikut perintah Allah. Dan tawadhu dengan manusia pun begitu juga. Kalau Allah bagi kamu kelebihan, jangan hinakan orang lain. Bersyukur kepada Tuhan. Dan tuan-tuan sekalian, jangan ada dalam kiri diri kita dalam takabur itu. Barakallahu, kita semua sama. Yang paling mulia siapa? Yang paling takwa. Dan kita tidak tahu siapa dia antara kita ini yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian, kita baca dalam syarahnya. Babu maja fi istijajil jannati wan nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berhujah, berdebat, berbantah-bantah antara surga dengan neraka. Ketahuilah kiranya, hai saudaraku. Siapa cakap ini? Syekh Marbawi, Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, orang kita. Ya, ketahuilah kiranya, hai saudaraku. Tengok dengan kasih sayang dia bercakap dengan kita. Adakah dengan Adakah dengan sungguhnya surga itu berhujah dan berjawab-jawaban, berdebat dengan neraka sebagaimana manusia itu? Kita berdebat. Ada dua kumpulan berdebat, tuan-tuan sekalian. Bagaimana? Macam itu kah? Ya, itu yang dikata oleh Syekh Marbawi. Adakah dengan sungguh-sungguhnya betul-betul itu, ala hakikatihi, surga itu berhujah dan berjawab-jawaban dengan neraka sebagaimana manusia itu berlawan, berhujah, berdebat sama-sama, dua yang berlawanan. Begitukah? Itu kata Syekh Marbawi. Kata ulama, yaitu harus dua, boleh saja, boleh kan saya. Kalau nak kira surga bukan berakal, neraka bukan berakal, tapi bolehkah mereka berhujah? Boleh saja, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi beritahu mereka berdebat.
mereka berdebatlah. Tenang saja tuan-tuan pas sekalian. Ya, bagaimana itu Allah jadikan neraka itu seolah-olah ia dibagi berakal, surga itu pun berakal. Tuan-tuan pas sekalian, ini dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yaitu harus jual. Harus itu boleh jadi, masyaallah, supaya kita tahu. Ya barakallahu fikum. Dan kata setengah ulama harus ini betul harus, tetapi ini tamsil, perumpamaan, seolah-olah, tamsil, perumpamaan, bukan hakikah. Ya, sebut juga namanya majaz. Ya, tuan-tuan puas sekalian, supaya kita tahu. Ya, tengok tajuknya sangat luar biasa. Katanya neraka dan surga berdebat. Bagaimana pula berdebat? Neraka dan surga berhujah. Bagaimana berhujah? Neraka dan surga berbantah. Bagaimana berbantah-bantah? Sedangkan dia bukan ada otak, ada akal. Tuan-tuan dan sekalian. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama mengatakan ala haqiqati. Itu betul. Dia berhujah sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata setengah ulama harus ini tamsil juga boleh, memang boleh jadi, tetapi kata tamsil, perumpamaan, yaitu kinayah, majaz. Ya, kinayah itu seolah-olah daripada kedua surga dan neraka itu masing-masingnya berhujah, berhujah akan orang yang mengisinya. Kenapa katanya? Kata surga itu yang masuk kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang dhaif. Allah, tuan-tuan puas sekalian. Neraka pula katanya, kenapa yang masuk kepadaku orang yang kejam, jabbarun, orang yang kasar, dan orang-orang yang orang-orang yang takabur. Satu supaya kita tahulah, jangan takabur, jangan kejam, jangan kasar. Ya, kalau begitu, kalau kamu dhaif pun, atau kamu miskin, tapi kamu bertakwa kepada Tuhan, boleh masuk surga. Masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Dalam surga itu, tuan-tuan puas sekalian, kebanyakannya katanya daripada orang-orang yang miskin, orang yang dhaif, tapi beriman. Jangan lupa. Tapi jangan lupa, orang kaya juga boleh masuk surga. Abu Bakar orang kaya itu, Umar pun orang kaya, Utsman lagi kaya. Masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Ya, barakallah. Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, 10 orang masyakin jannah. Kebanyakan mereka itu adalah orang yang kaya-kaya. Tapi kekayaan mereka pakaikan kepada yang diridhai Tuhan. Jangan salah paham, katanya kalau begitu lebih baik aku jadi orang miskin sajalah. Tidak. Ya, Tuhan menggalakkan kita untuk berinfak, bersedekah. Kalau tak ada duit bagaimana bersedekah? Tuan-tuan pas sekalian. Ya, sebenarnya pergunakan yang dibagi Tuhan itu kepada yang diridhainya. Seperti kata neraka, apakah ia tiada masuk kepadaku melainkan orang yang garang-garang? Kata neraka, kenapa yang masuk kepadaku orang yang garang-garang, orang yang kejam, orang yang kasar, dan membesar diri itu takabur sahaja? Kenapa yang begitu? Dan sebagai kenapa itu? Kenapa begitu katanya? Ya, dia berhujah, dia berdebat. Maka berhujah pula neraka dengan surga itu. Adakah tersebut di dalam khabar yang sahih seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmidzi dengan katanya. Ya, ini hadisnya tuan-tuan sekalian. Kita simak dalam Tuhfatul Ahwadi. Sebelum kita teruskan ini. Katanya yang masuk kepada aku, kata surga, orang yang dhaif. Ya, dimasukkan di sini orang yang dhaif, orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah orang-orang Mesir, tengok ya. Ada itu yang sombong, yang takabur dengan yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lawannya ialah orang mutajabbar, mutajabbirun, orang yang kejam, kasar, mutakabbir, Jadi dua yang berlawanan. Yang kasar, yang kejam, sebenarnya jabbarun, at-takabbur, itu lawannya ialah orang yang dhaif, orang yang miskin. Masyaallah, tuan-tuan sekalian,
orang yang ada kasih sayang di dalam hatinya, itu yang akan dikasih Tuhan masuk surga. Ya. Dalam riwayat Bukhari ada dikatakan, mali la yadkhuluni illa du'afa nisa'i wa saqfihim. Kenapa yang masuk kepadaku tidak masuk kepadaku, kata surga itu, melainkan orang-orang yang taib daripada kaum wanita dan yang terbuang itu, yang apa yang tidak mulia. Ya. Itu orang yang nampaknya dia tidak ada tempat di dunia ini. Ya, yang gugur di mata manusia. Tengok tuan-tuan puan sekalian, tengok ya, yang hamba-hamba Allah yang saleh itu tidak ada harganya di dunia ini. Kalau dia datang pun orang tak ambil berat, kalau dia tak datang pun orang tak tanya Allah. Sedangkan dia waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup di dunia ini, tuan-tuan puan sekalian. Kalau orang yang jabbar, takabur, kalau dia datang semua orang muliakan dia. Allah, tuan-tuan, mana dia pergi semua orang hormati dia. Kerana dia banyak duit. Orang yang miskin ada duit. Allah, dia tak minta pada orang pun orang anggap dia hina. Ya. Orang anggap dia nak minta segala-galanya. Ini katanya dengan nisbah kepada ya kebanyakan manusia. Ya, bukan semua-semua adalah yang kita katakan tadi. Yang 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga, kebanyakan mereka itu orang-orang kaya, tuan-tuan dan sekalian. Di antara sahabat banyak orang kaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya. Ya, masuk daripada Abu Bakar, Masya Allah, Umar, Utsman itu, yang Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Ya. Tapi jangan lupa, orang yang duafa pun, orang yang mustada'afin, orang yang lemah ikut juga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sajalah tuan-tuan pas sekalian, dikatakan kalau orang yang kaya itu banyak perhitungan dengan dia. Ya, ini dari mana datang ini katanya. Kalau harta itu dua sudut, dua apa? Dari mana datang dan ke mana kamu pergunakan. Itu kalau harta. Ya. Jadi kalau orang miskin katanya, dari mana? Saya tidak ada harta katanya. Iya, ini sikit saja, ini dah harta aku katanya. Allah, semuanya yang halal pula. Masuk kamu ke surga. Oh, Masya Allah, tuan-tuan puas sekali. Tapi orang yang kaya, dari mana datang ini katanya? Dari mana datang? Dari mana datang? Dari mana datang? Dari mana datang? Allah. Ya. Kemudian orang yang takabur, dia zalimi orang. Allah, orang semua minta daripada dia semua. Katanya kamu zalimi aku, bagi hak aku, bagi hak. Akhirnya habis semua pahalanya, jadilah dia muflis. Muflis itu bankrupt, tuan-tuan sekalian. Dia banyak pahala, tetapi semua orang ambil karena dia menzalimi orang yang lain. Tuan-tuan sekalian, dia di dunia ini nampak mereka hina, tetapi di sisi Allah mereka sangat mulia. Di sisi Tuhan uzama, sangat mulia. Rufa'a, tinggi pangkatnya. Rufa'a darajat, lakinnahum bin nisbati ila ma inda anfusihim. Ya, li'azmatillahi, atau karena nisbah kepada diri mereka, karena mengingat kekuasaan Allah, maka mereka merasa diri mereka sangat hina. Kuaitin tawadhu. Ya, kita usahakan kita macam ini, tuan-tuan puan sekalian. Ya, maka disebutkan orang yang dhaif. Orang yang dhaif. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puan sekalian, kita tengok hadisnya. Kita kembali kepada apa? Ya, Bahrul Mali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalam syarahnya ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittajatil jannatu wan nar, fa qalatil jannatu yadkhuluni du'afa'u wal masakinu, wa qalatin nar yadkhuluni jabbaruna wal mutakabbirun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu. Ingat lagi Abu Hurairah, siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Berapa? 5.000
374. Jangan lupa ya tuan-tuan sekalian. Saya pun takut lupa. 5374. Ya Allah, mulianya Abu Hurairah ini. Ya. Tuan radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, telah berhujah, berdebat, berbantah-bantah dan berlawan cakap. Lawan cakap itu berhujah, ya, bukan berlawan dengan apa? Dengan badan, tapi berlawan cakap antara surga dan neraka. Maka kata surga bagi neraka, surga berkata kepada neraka, masuk akan daku oleh orang-orang yang lemah. Kenapa ya katanya? Dan orang yang miskin sahaja, dan yang lain daripada itu masuk kepada wahai neraka. Kenapa ni katanya? Dia berhujah. Tuan-tuan supaya kita tahulah hakikatnya, supaya kita tahu. Jangan kita buat perkara ini supaya jangan masuk neraka. Ya, jangan, dan sabar biarpun miskin, tapi taat kepada Allah, tak jadi masalah, boleh masuk surga. Ya. Apakah ini? Kenapa macam ini? Kata surga. Dan berkata pula neraka, masuk akan daku oleh orang-orang yang garang-garang. Allah. Orang yang garang, orang yang kejam, dan orang-orang yang membesar diri, takabur itu sahaja. Lain daripada itu, masuk ia akan dikalahkan dalam kamu. Yang masuk kepada orang takabur saja katanya. Allah. Maka Allah buat keputusan. Faqala nara. Tuan-tuan sekalian, dalam syarahnya ni, dalam Tuhfatul Ahwazi dikatakan al-mutakabbirun al-jabbaruna wal mutakabbirun. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim, aku diberikan kepadaku di dalam neraka itu bil mutakabbirin, orang yang mutakabbirin, wal mutajabbirin, yaitu orang yang kejam, sombong, kejam, kasar, sebenarnya katanya, mutakabbirin, mutajabbirin, takabur dan kejam itu lebih kurang maknanya, cuma untuk menguatkannya. Takabur, karena dia memuliakan menyombongkan dirinya. Sedangkan tidak ada pun pada dirinya, Tuhan yang bagikan. Al-mutajabbir, al-jabbarun, yang kejam atau yang tidak bagi orang lain. Tuan-tuan sekalian, biasanya orang-orang yang kejam itu atau orang yang jabbar itu, dia tidak ingin mengambil berat dengan orang yang miskin dan orang yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala buat keputusan. Apa firman Tuhan? Faqala linnari. Maka Allah berfirman kepada neraka, anti adabi. Engkau neraka adalah azabku. Faqala linnari anti adabi antaqimu biki. Mimman syi'tu. Wa qala lil jannati anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Ini keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, mereka berhujah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi keputusan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala buat keputusan. Keputusannya senang saja. Surga neraka itu siapa yang punya? Allah. Maka dia nak masukkan ke surga itu kehendak dia, masuk ke neraka itu kehendak dia, tapi ada peraturan dia. Maka firman Allah Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala bagi neraka, engkau itu wahai neraka tertentu bagi tempat azabku. Alhamdulillah, kalau Tuhan buka, dia masukkan ke dalam azabnya. Kalau dia ridha, dia masukkan ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridha-Mu. Kalau ridha itu tempat ridha, yang ridha itu surga. Dan aku berlindung, kami berlindung engkau daripada murka-Mu dan neraka-Mu, karena murka Tuhan itu membawakan ke dalam api neraka. Kita bersama. Allahumma inna nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah. Kalau Tuhan ridho semua senang, tuan-tuan sekalian. Ya, senang, semua senang. Dia akan masuk surga. Dan na'udzubillah, berlindung engkau daripada murka. Kalau Tuhan sudah murka, semua susah dan akhirnya masuk neraka. Sangat cantik doa ini. Jangan lupakan tuan-tuan pas kita baca sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka berfirman Tuhan bagi neraka engkau itu, ia tertentu bagi tempat azabku. Aku dera, aku siksa ia dengan engkau daripada siapa yang aku kehendaki. Sebenarnya hakikatnya kuasa Tuhan. Ya, siapa yang dikehendaki Tuhan, itulah dia. Bagaimanapun Tuhan tidak menyalahi janji. Orang yang buat taat masuk surga. Orang yang masuk pada buat maksiat masuk neraka. Innaka la tukhliful mi'ad. Maka jadilah tidak masuk kepadamu melainkan orang-orang yang ia tinggal dalam azab dan siksa Allah. Sebab dia buat zalim, dan kezaliman yang paling besar syirik dengan Tuhan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan berfirman Tuhan bagi surga, hei surga, engkau itu tempat rahmatku. Aku balas baik dan nikmat dengan kamu akan sesiapa yang aku sukai. Ini rahmatku karena kamu di dunia adalah penuh dengan kasih sayang buat taat, maka aku balas kepadamu dengan rahmatku, yaitu masuk surga. Maka tertentulah engkau itu tempat masuk orang yang mau tinggal dengan kesukaan, dengan kekalnya di dalam kesenangan dan kesedapan selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Dalam riwayat Syekhan, wa'adzibu biki man asya'u. Sebenarnya ini kehendak aku boleh azab dengannya siapa yang aku kehendaki. Anti rahmati, kepada surga Allah berfirman, engkau adalah rahmatku. Surga itu rahmat Tuhan. Karena dengannya zahir rahmat Allah dengan surga itu. Aku rahmati dengannya apa yang aku kehendaki. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Walau bagaimanapun di ujungnya ini dia kata, adakah dia perumpamaan saja atau betul-betul berhujah? Banyak ulama mengatakan betul-betul ala hakikatihi, ala hakikatihi, bahwa mereka boleh berhujah berdebat. Dan jangan lupa maksud surga itu dengan kehendak Allah dan masuk neraka itu dengan kehendak Allah juga. Qala Nawawi, hadzal haditsu ala zahirihi. Ini hadis atas zahirnya. Dia kata berhujahlah. Dia kata berdebatlah. Wa anna Allah yakhluqu fil jannati wan nar tamyizan. Allah jadikan dalam surga dan neraka itu yang boleh membedakan. Ada akal. Macam ada akal contohnya yudrikani yang boleh mendapat segala-galanya. Dan boleh berkesanggupan untuk berhujah. Bukan untuk selama-lamanya. Kuasa Tuhan pada waktu mereka berhujah, Allah bagi padanya akal. Dan Tuhan sekalian, sama seperti pada masa Nabi, batu boleh bercakap, binatang boleh bercakap, tapi bukan untuk seterusnya pada masa-masa tertentu. Boleh Tuhan sekalian, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan ialah bahwa barakallahu fikum, bahwa mereka surga dan neraka berhujah, dan akhirnya Allah bagi keputusan. Barakallahu fikum, barakallahu. Jadi bagaimana
Kalau nak masuk surga, ya berusahalah. Ya, kalau dhaif, kalau miskin pun tak ada apa-apa. Ya, tapi ambil yang halal saja. Ya, kalau nak masuk neraka, jadilah orang yang yang takabur, yang sombong, yang kejam. Tapi akhirnya masuk neraka. Ya, naudzubillah wa naudzubillah. Jadi kita berusahalah untuk masuk surga. Barakallahu fikum, insyaallah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'watin la mustajab laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kita baca sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma kama balaghtana ya Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau telah sampaikan kami hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah hidup pada bulan Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.